dengan hati nurani publik, dia nggak bisa jadi tokoh besar lagi. Kenapa? Publik mengadili secara terbuka dalam setiap waktu, dan yang paling efektif mengadilinya lewat TikTok. Susah. Sampai hari ini gubernur bukan ngurus APBD, ngurus anak mau tidur. Ibunya nggak sanggup, anaknya susah tidur, susah makan, jajan terus, main HP terus. Kan akhirnya minta pada gubernur, hei anak-anakku, siapa yang susah makan? Siapa perang yang terjadi hari ini antara Iran dengan Israel? Itu urusannya Komisi 1, bukan urusannya gubernur. Tetapi ada yang harus menjadi catatan penting kita. Pada sebuah negara yang ternyata mampu mengelola pikiran-pikiran akademik menjadi pikiran masa depan, dan itu diperlihatkan dalam kemampuan sains di bidang nuklir dan kemampuan sains di bidang persenjataan yang mungkin membuat kita terperangah. Negeri mulai di mana pemimpin spiritualnya memiliki kalimat-kalimat yang menghujam dalam setiap perasaan orang yang mengikutinya. Ternyata dia mampu mengikatkan dirinya pada masa lalu sebagai bangsa Persia, dirinya pada masa lalu sebagai orang yang memiliki keyakinan yang disebut dengan Syiah terhadap perjuangan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dan itu menjadi spirit bagi bangsanya bahwa dia adalah bangsa yang harus melepaskan diri dari penindasan yang sebenarnya adalah hari ini. Dulu orang berdemokrasi diputuskan oleh elit. Dulu orang demokrasi diputuskan oleh organisatoris. Saya termasuk organisatoris. Dulu orang berdemokrasi milih langsung, tapi tidak ngerti isinya. Hari ini jangan merasa diri kita pintar. Jangan merasa diri kita pintar. Kenapa? Setiap orang hari ini bisa speak up. Hari ini Mak Ici yang tinggal di Gunung Gede Pangrango di kakinya itu bisa speak up lewat TikTok, ngomong naon siapa profesor. Ayo mah dengar, dia speak up memprotes pernyataan seorang yang pintar. Cek mimik orang bisa dengan pendidikan berbulan-bulan dia meninggalkan rumah yang besar. Pertanyaan yang kedua adalah ketika dia pergi keluar rumah, kemana kerinduan itu ditempatkan? Maka kerinduan itu selalu ditempatkan pada dua tempat. Satu ke gunung, dua ke laut. Apa sesungguhnya mau dia seorang pemimpin tertinggi pada sebuah negara, mau dia seorang mahasiswa, mau dia warga biasa, secara material dia adalah makhluk gunung. Secara material dia adalah makhluk laut. Kemudian ketika ke gunung dan ke laut, apa yang selalu dia rindukan? Matahari ketika terbit dan matahari ketika terbit. Selain matahari ketika terbit dan ketika tenggelam, apalagi yang dia rindukan? Gemercik air yang jernih serta deburan ombak yang berdebu, romantisme yang tiada tara, pengantin yang berduit, pasti pulang madu ke gunung dan ke laut. Pengantin yang berduit, kalau mahasiswa sudah pengantinan di tempat kos juga sudah cukup. Apa itu? Bahwa kecenderungan manusia, keinginan manusia, dia ingin kembali pada habitatnya, pada asal muasalnya, pada ekosistem penciptaannya. Karena ini kepemimpinan. Apa ekosistem penciptaan manusia? Tanah, air, udara, matahari. Tanah dalam mitologi Bali dilambangkan dengan warna hitam, sama dengan mitologi Sunda. Karena Bali dan Sunda itu satu kesatuan mitologi. Yang kedua, air dalam mitologi Sunda dan Bali dilambangkan dengan warna putih. Udara
dilambangkan dengan warna kuning, matahari dilambangkan dengan warna merah. Saya tidak ada urusan dengan partai. Kalau Pak Anton partai birunya kan disebut. Keempat warna itu, ini yang seni dasar orang tidak pernah. Nanti harusnya ini kan jadi sistem pembangunan. Keempat seni dasar itulah menjadi perdebatan yang tiada berhenti di Kasana berpikir jauh. Lalu bercerita tentang Siliwangi. Kenapa Kang Deddy selalu bercerita tentang Pajajaran? Kenapa Kang Deddy kok kembali seperti kembali ke zaman baru? Tidak akan ada zaman besi kalau tidak melewati zaman baru. Tidak akan ada zaman sains berbasis teknologi digital kalau kita tidak menapaki batu sebagai lelaku peradaban, di mana di Bogor pemimpin besarnya meletakkan peradabannya dalam tulisan batu. Meletakkan peradaban dalam tulisan batu sesungguhnya dia sedang bercerita